Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kajian malam ini kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian pertemuan yang lalu mengenai memaknai dan mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kajiannya didasarkan pada firman Allah atau sumpah Allah yang tercantum pada surah Al-Fajr ayat yang kedua. Kalau pada ayat yang pertama Allah bersumpah dengan Al-Fajr, pada ayat keduanya bersumpah dengan walayalin asyr, dan demi 10 malam, malam yang 10. Dan malam yang 10, para mufasir sepakat ini kaitannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana kita menyingkap makna dari malam yang 10 ini? Yang lalu sudah dibahas bahwa layalin asyr nilai angkanya lam huruf kedua 3, ya huruf ke-1, alif huruf ke-1, ya huruf ke-30, alif huruf ke-1, lam huruf kedua 3, jumlah seluruhnya 77. Ain huruf ke-18, shin huruf ke-13, ro huruf ke-10, jumlah seluruhnya 41, sehingga seluruhnya 118. 118 bisa diurai 1 tambah 1 tambah 8 10, 11 tambah 8 19, 18 tambah 1 19, jumlah seluruhnya 48. Hasil perkalian 11 kali 8 sama dengan 88. Kemudian 77-nya sendiri adalah 23 lam, 31 ya dan alif lam, jumlah seluruhnya 77. Nilai 23 dengan 23 sama dengan 46, 23 dengan 31 sama dengan 54, 31 dengan 23 sama dengan 54. Ini huruf yang muncul dari layalin. Dari kata asyrin muncul ain huruf ke-18, sin huruf ke-13, ro huruf ke-10. Jumlah seluruhnya 41. 18 tambah 13 tambah 10. Sekarang nilai 18 dengan 13 sama dengan 31, 13 dengan 10 23, 18 dengan 10 28. Nah, dari inilah dijabarkan makna yang terkandung dari sumpah Allah walayalin asyr. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bahasan bahwa Allah menjadikan 10 malam yang sempurna, 10 itu sempurna, untuk membedakan hamba di antara hamba yang sesat dan hamba yang tobat, orang yang berdosa dan orang yang soleh, yang angkuh dan yang khusyuk. Di antara dua kelompok golongan itu agar diketahui tanda-tanda mereka, yaitu apa? Mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Bagaimana sikap manusia, sifat manusia, perbuatan manusia itu, dia masuk golongan beriman ataukah yang ingkar, akan tampak pada bagaimana ia mengisi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dari seluruh uraian diperoleh angka akhir yang lalu adalah 1315. Kemudian merujuk pada surah 13 ayat 15, hanya kepada Allah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Hamba yang beriman maka akan memilih sujud dengan kemauan sendiri. Kalaupun tidak mau sujud dengan kemauan sendiri, pada saatnya akan dipaksa untuk sujud, yakni tunduk pada sunatullah. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman, maka telah dinyatakan telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang dulu. Maka mereka akan memperoleh sebagaimana yang dialami atau yang menimpa orang-orang terdahulu
orang yang tidak mau sujud dengan sukarela. Dan itu sebagai hari pembalasan, pada hari ketika diazab di atas api neraka. Kita kembali pada 1315. Apa makna 1315? Ini uraian kita selanjutnya. Dari 1315, saya tulis di sini karena sana sudah terhapus. 13 tambah 15, 28. 28 itu adalah kata abdun. Abdun artinya hamba. Jadi 1315 itu bermakna hamba. Kemudian angka 15. 15 adalah nilai kata ahad. 1 artinya bertauhid. Allahu ahad. Allahu ahad. Berarti 28 15 itu adalah hamba yang bertauhid. Artinya hamba bertauhid itu adalah berkesadaran. Hamba bertauhid itu dengan kesadaran. Kenapa? Karena 28 dan 15 ini adalah 43. 28 dan 15 43. Alif 1 fa 20, alif 1 qaf 21. 43 artinya sadar. Nah, maka hamba bertauhid itu sifatnya adalah berkesadaran. Kesadarannya mengenai apa? Yang itu akan menentukan bagaimana ia bertauhid, yaitu atas dasar cinta. Dari mana cinta? 1 tambah 3 tambah 1 tambah 5 sama dengan 10. 10 adalah hubun. Hubun artinya cinta. Hamba bertauhid, berkesadaran. Kesadarannya apa? Adalah cinta. Rasulullah itu pengabdiannya ke Allah, tauhidnya itu atas dasar cinta. Ketaatannya karena cinta. Ada 3 kelompok golongan dalam berketaatan kepada Allah. Pertama, nyangkut keimanannya maling. Ketaatannya atas dasar takut. Takut mendapat siksa. Takut mendapat hukuman. Ini model keimanan maling. Dasarnya takut. Model keimanan orang-orang yang bersalah, dasarnya takut terhadap siksa. Yang kedua, model pedagang. Model pedagang yang dicari adalah keuntungan. Ketaatan kepada Allah itu dalam rangka berbisnis, supaya memperoleh pahala, memperoleh balasan, supaya dapat surga, supaya rezekinya dimudahkan, supaya diberi kesehatan, urusannya lancar. Itu dia berbisnis dengan Allah. Ini keimanan atas dasar jual beli, pedagang. Dia berbisnis dengan Allah. Dan yang ketiga, yang puncak adalah atas dasar cinta. Bukan takut karena siksa Allah, tidak mengharap pemberian Allah, yang pokok adalah keridhaan Allah. Tujuannya hanya Allah. Anta maksudi, semata-mata tujuannya itu hanya Allah. Anta maksudi, hanya engkau tujuanku. Dan semuanya, baik sampai surga maupun neraka, semuanya hanya pemberian. Orang cinta itu lebih mengutamakan pada zat yang dituju daripada pemberiannya. Dan pedagang lebih tertarik pada pemberiannya. Orang jahat takut pada siksanya. Kalaupun orang yang cinta itu memiliki jiwa takut, khauf, maka takutnya adalah takut kalau ditinggal oleh Allah, takut kalau cintanya ditolak oleh Allah. Itu perbedaan 3 kelompok orang dalam bertauhid. Atas dasar cinta secara kokoh 13, ini 13 adalah huruf sin.
Shin itu kaki, pendirian, menunjukkan kekokohan secara kokoh. Hamba yang bertauhid itu atas dasar cinta secara kokoh terikat pada faktor penentu. Alif lam, al. Ini faktor pengikat atau faktor penentu. Kalau isim itu nakiroh tidak tertentu, begitu mendapat al menjadi tertentu. Ini faktor penentu. Penentu 31. Nah, penentu itu apa? Sang penentu itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang menentukan. Secara kokoh terikat pada penentu. Kemudian ini angka tengah 31. Angka tengah 31. Angka tepi 15. Jumlahnya 46. Jumlahnya 46. Ini 46. 46 adalah kata kolbun. Kof 21, lam 23, ba 2. Kolbun. Sekaligus kata kholis. Kholison. Khok 7, alif 1, lam 23, sod 14, alif 1. Jumlahnya 46. Dengan ketulusan hati. Jadi bertauhid, cinta dan hati yang tulus itu satu makna. Karena 46 ini kalau dipadat nanti menjadi 10. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi cinta itu letaknya di hati, dan sifatnya yang cinta itu pasti murni. Tidak ada embel-embel. Atas dasar cinta secara kokoh hati dengan ketulusan hati inilah ia bersyukur. Ia bersyukur. Jadi perbuatan pokok adalah bersyukur. Dia akan masuk di antara golongan orang-orang yang bersyukur. Jumlahnya 131. 131 diambilkan dari angka yang terurai. Sebelumnya di mana? Angka 131. Oh enggak, dari 131 15. Ya. 131. Ini asyakirin. Cuma ini kesulitan, harusnya ini alif maksurah. Karena keterbatasan komputer tidak bisa menuliskan ini fathah, terpaksa seperti itu. Harusnya alif maksurah. Asyakirin, orang yang bersyukur. 131. Untuk meraih jin, ini 5. Untuk meraih 5 ini adalah tangan adalah jin. Secara fisik adalah tangan, secara energetik tujuan atau meraih, tujuan yang hendak diraih. Untuk meraih ini al-maghfirah, salah ini harokatnya, harusnya di sini fathah al-maghfirah, untuk memperoleh ampunan. 136. 136 adalah dari 131 tambah 5. Ini maghfirah. Dari 28 sampai 46 jumlahnya 143. 136 dengan 5 sama dengan 141. Angka ini kita gunakan untuk uraian selanjutnya. Untuk meraih ampunan, supaya ditolong, supaya masuk di antara orang-orang yang ditolong, muntasirin, ditolong. Berarti siapa yang akan mendapat pertolongan Allah? Yang diuraikan sebelumnya itu, di antara hamba yang bertauhid atas dasar cinta, dengan kokoh, secara kokoh terikat kepada Allah, dengan ketulusan hati ia bersyukur. Tujuannya supaya memperoleh ampunan dari Allah, ditolong oleh Allah,
dan puncaknya adalah memperoleh keridhaan dari Allah, diridhoi, mardiyah. Sedang mardiyah ini adalah tingkatan ke-6. Mardiyah itu tingkatan ke-6. Karena itu 1, 4, 1 sama dengan 6. Ya. Dari tanggal perjalanan nafsu, mulai dari amarah, lawamah, mutmainah, mulhamah, rodiyah, mardiyah, baru kamilah. Ini tingkatan ke-6, mardiyah. Jadi di sini letaknya, hamba yang diridhoi. Bagaimana hamba itu bisa diridhoi oleh Allah? Karena ia senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah secara ridho. Dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, maka dia keadaannya diridhoi. Terhadap apapun perintah Allah dia suka. Karena itu ketika terpaksa itu memang harus dimunculkan, dilatihkan. Bagaimana untuk menjadi ridho, bagaimana untuk menjadi suka. Jalannya untuk bisa memperoleh ampunan, mendapatkan pertolongan, dan akhirnya keridhaan, jalannya pertama itu ialah yatubu, mereka bertobat. Silakan akan. Tobat kadang-kadang diartikan itu hanya untuk orang-orang yang sudah berbuat maksiat. Padahal Al-Quran mengatakan, tubu ilallah ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu masih diperintahkan untuk tobat. Karena orang beriman tidak mungkin seluruhnya bisa bersih dari dosa, tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan. Jadi senantiasa bertobat. Rasulullah beristighfar, bertobat tidak kurang dari 100 kali. Mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali sehari. Dan jalan rohaniyah yang pertama itu adalah pertobatan. Karena pertobatan itu adalah pembersihan untuk menjadikan hidup seseorang itu menjadi setimbang kepada Rabb mereka, li Rabbihim, angkanya juga 88. Mereka tersungkur, yang lalu pada ayatnya itu langsung dikaitkan khurru sujadan. Mereka tersungkur sujud. Lalu diikuti suasananya itu dengan perasaan khauf, perasaan takut kepada Allah. Tapi takutnya itu ialah takut kalau kehilangan cinta. Ada orang yang menjelaskan itu namanya orang sombong, tidak tahu diri ketika ia mengatakan tidak takut terhadap neraka Allah. Bukan seperti itu. Karena mereka yang mengatakan itu adalah yang sudah tingkatan takutnya itu pada takut hilangnya cinta. Kalau sudah tingkatannya cinta, maka apapun itu tidak berarti. Secara sindiran Abu Nawas mengatakan, untuk apa aku di surga kalau tidak pernah disapa, tidak pernah dilihat, tidak pernah diajak omong-omong oleh yang memiliki surga. Ada di surga tapi tidak direken oleh pemilik surga. Apa artinya? Ada di rumah, dipersilahkan, semua diberikan, suguhan disajikan. Tetapi pemilik rumah senantiasa bermuka masam terhadapnya. Mau ngomong, melengos. Dilihat, berpaling. Tentu tidak merasa nyaman dalam keadaan seperti itu. Sehingga Abu Nawas mengatakan, bahkan lebih baik dia berada di neraka asal ditemani Allah. Jadi daripada di surga tidak pernah direken, lebih baik di neraka asal ditemani Allah.
semuanya bisa saja, semua sifat itu bisa berubah. Api yang secara normal panas, kalau Allah meminta untuk menjadi dingin, maka menjadi dingin. Ini perasaan takut. Minta ampun kepadanya. Istaghfiru, memohon ampun kepadanya. Dan mereka lebih menyukai yarghabu 88 untuk membersihkan diri. Nah, zakat, dari zakat ini melahirkan kata zakat. Melahirkan kata zakat. Nah, zakat itu sifatnya adalah untuk membersihkan diri. Menyukai kesucian, kebersihan, batin. Orang banyak mengurusi luar tapi lupa aspek dalamnya. Kalau dilihat luarnya bagus, pakaian bersih, putih, tetapi dalamnya seperti apa? Luar ini kan hanya casing saja. Orang sering tertipu pada tampilan casing. Sudah topinya, pecinya lincip, atau sorbannya besar, jenggotnya panjang, itu tampilan luar semua. Dahinya hitam, itu tampilan luar semua. Tapi dalamnya seperti apa? Padahal Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala wujuhakum. Allah tidak melihat pada potongan rupamu, juga pada wajahmu, pada tampilan luar. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang pertama-tama Allah melihat kepada hatimu. Betul-betul khalis, betul-betul tulus, ikhlas atau tidak hati itu. Nah, itu yang lebih utama untuk dibersihkan. Nah, sedangkan kalau sudah bersih secara batin, nanti cerminannya itu secara lahir. Mereka mencintainya, yuhibbunahu. 118. Bukti cinta itu apa? Bukti cinta. Orang mengatakan cinta, tapi buktinya apa? Ternyata adalah dengan mengikuti. Ittaba. 28. Yang diikuti adalah ajaran yang tertuang pada kitabnya. Kitabuhu. 54. Mengikuti apa yang tertuang pada Al-Quran. Itu bukti cinta. Tidak dikatakan cinta kalau ternyata dia mengambil jalan yang berbeda dari Al-Quran. Ini menjadi ukuran. Nilainya benar ataukah tidak di sini. Nilainya bagus ataukah buruk pada kesediaannya untuk ittiba. Mengikuti apa yang ada pada kitab dan mengikuti jalan thariqul anbiya. Jalan para nabi. Dari torik, ini yang melahirkan kata torikoh. Jadi sudah abaikan semua torikoh kecuali torikoh nabi. Jalannya para nabi itu yang dianut. Nggak usah kepincut pada torikoh ini, torikoh itu, torikoh A, torikoh B, torikoh C. Karena torikoh itu berasal dari to'rokoh. Ini 21, 10, 16. Jumlah seluruhnya 47. 47 ini adalah surah Muhammad. Jadi pengertian para nabi. Lalu dengan nabi yang penutup. Nabi yang penutup Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau torikohnya torikoh apa? Torikoh Muhammad. Kamu ikut torikoh apa? Torikoh Muhammad. Itu jawaban. Selain torikoh Muhammad tidak ada jaminan. Karena ini yang sudah dijamin surganya. Apa torikoh Muhammad?
sholat wajibnya tepat waktu, dilakukan secara khusyuk, tidak tergesa-gesa. Sholat sunnah rawatibnya dijaga, sholat malamnya dipelihara. Amal-amalan sholat sunnah yang lain juga ditegakkan. Senantiasa mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Karena satu huruf itu sudah mendapat 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita ini tadi selama 2 pertemuan kita mengaji berapa huruf ini? Lam, ya, alif, lam, 7 huruf. Kita mengkaji 7 huruf pada makna layalin asyr. Jadi jalan para nabi itu adalah thariqah Muhammad. Ngaji di sini sering ditanyakan, thariqahnya apa? Jawab, thariqah Muhammad. Sudah selesai. Yang dijaga oleh Muhammad ialah tahajudnya, salat sunnah rawatibnya, puasanya, puasa sunnahnya. Apa menurut kemampuannya? Mau Senin Kemis, mau 3 bulan, 3 hari setiap bulan, puasa putih, puasa tengah bulan, puasa Qamariyah, atau puasa model Nabi Daud, silakan. Sholat malam yang terbaik ialah model sholat malamnya Nabi Daud. Dia bangun pada akhir malam, pada tengah malam, kemudian sholat. Setelah itu tidur lagi sebentar, baru sholat subuh. Nggak takut kebablas, Pak? Pengalaman insya Allah enggak. 10 menit sholat sesudah tahajud itu sudah segar. Jangankan 10 menit, 5 menit itu sudah segar. Praktekkan. Pokok begini mari Isa, ojo suntuk ndelok bal-balan atau film sampai jam 11. Sampai jam 12 terus turu jam 2 tangi baru sholat. Nah, model ngono iso-iso kebablas. Tapi kalau segera tidur setelah Isya, nggak usah lebih sampai jam 10 tidur itu. Ya. Malam yang seperti Bapak katakan, tapi tidak hilang untuk mencari pasangan itu. Oh iya. Apa mengikuti Thariqah Muhammad? Ya. Ini namanya ibadah ngompreng. Itu ibadah ngompreng. Jadi semua ibadah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang diperintah itu semata-mata tulus murni atas dasar cinta itu. Karena Rasulullah sholat, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak pantas kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur, tidak meminta yang lain? Dan pada kesempatan yang lain, Rasulullah juga mengatakan as-sholatu hubbi. Sholat itu adalah hobiku. Sholat itu adalah kesukaanku. Jadi terang-terangan loh Rasulullah, kalau ditanya hobinya apa? Sholat. Umatnya ditakoni, hobinya apa? Kawin. Ya ora cocok kok. Enggak Thariqah Muhammad. Thariqah Muhammad itu hobinya sholat. Di samping sholat-sholat yang muqayyad, sholat-sholat yang ditentukan, ketika Rasulullah menghadapi persoalan, maka memperoleh jalan keluarnya itu dengan sholat 2 rakaat lalu mohon kepada Allah. Ini yang disebut sebagai sholat sunnah mutlak. Tidak ada ketentuan. Itu ada persoalan, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Itu jalan Rasulullah. Nah, persoalan itu adalah untuk mengadukan kepada Allah. Persoalannya apa? Golek jodoh nggak ketemu-ketemu. Ini kan juga persoalan. Adukan kepada Allah, tetapi tidak mengharap pengkabulannya. Lebih pada apa? Lebih pada kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya ke Allah. Itu yang pokok. Ya Allah, ketahuilah hamba, kowe seruh, awakmu gak ngomong, kowe seruh, Allah ngono. Awakmu gak ngomong itu, sadurunge awakmu ngomong, Allah wis seruh. Kebutuhanmu apa? Allah roh.
Jadi misalnya kita tidak pernah ngomong, tidak pernah berdoa, itu pun Allah tahu. Dan itu termasuk hati-hati. Jangan kalau ketika habis doa terkabul, jangan merasa, dongaku mandi. Enggak. Terkabulnya doa itu bukan karena doa kita. Terkabulnya doa itu karena kepemurahan Allah. Ojo terus dongane didol, dongaku mandi ini tak dongano. Bayar. Ono enggak sing model ngene? Rumangsa dongane mandi terus dongane didol. Banyak. Kok iso ngerti banyak itu Odi? Kayak langganan. Salah satu pelanggan. Caca suka cari doa kemana-mana. Kalau Allah memberikan itu kepemurahan Allah. Allah itu maha pemurah, tidak medit. Namanya pemurah itu memberi sebelum diminta. Jatah semuanya itu sudah diberikan sebelum kita lahir. Itu pemurahan Allah. Nah, berdoa itu adalah dalam rangka ketaatan untuk memperoleh cinta Allah. Karena Allah itu senang dengan hambanya yang berdoa. Allah tidak suka kalau hambanya tidak berdoa. Jadi mengadulah ke Allah, merendah diri dengan perasaan takut. Tujuannya adalah memperoleh cinta. Tetapi omongannya macam-macam. Butuh oleh pekerjaan, butuh oleh jodoh, butuh sehat, silahkan. Itu isi saja. Tapi pokoknya apa? Hadir ketemu Allah. Ngomong-ngomong ke Allah. Wis ngomong wis lega. Jangan salah mensikapi. Kalau seperti itu, misalnya terjadi yang kita minta itu tidak diberi oleh Allah. Orang yang kita mesti dasar keyakinannya pasti Allah memberi dalam bentuk yang lain. Oh, memberi dalam bentuk. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan Allah tidak menghendaki kecuali kebaikan. Dan kita tidak tahu yang paling baik untuk kita itu apa. Kita merasa bahwa sesuatu itu baik untuk kita. Tapi kalau dalam pandangan Allah ternyata itu buruk, bisa saja itu dijauhkan oleh Allah dari kita. Allah lebih mendekatkan kita pada sesuatu yang mungkin tidak kita minta. Bahkan sesuatu yang kadang kita benci. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi silakan ada permintaan-permintaan itu sebagai jalan untuk mengungkapkan. Kalau tidak, ungkapannya itu apa? Ungkapannya itu apa? Ya dengan permintaan. Itu salah satu. Tapi kalau mau ada cara yang lain, itu sebutlah kebaikan-kebaikan Allah. Sebutlah Asmaul Husna. Karena perintahnya seperti itu. Dari mana saja engkau memulai. Kalau saya memanggil ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, Allah Maha memberi rezeki. Karena saya tidak usah minta ya Allah saya berilah rezeki hari ini. Kan tidak usah seperti itu. Dengan mengatakan Allah itu Maha memberi rezeki, sudah ngerti bahwa kebutuhan kita adalah memperoleh rezeki yang thayyibah dari Allah. Tidak usah menyatakan. Nah itu salah satu. Tapi cara yang lain sekiranya menyatakan itu juga tidak apa-apa. Tetapi tujuannya bukan permintaan. Kembali. Tujuan pokok adalah pendekatan ke diri ke Allah, kesempatan bermunajat, mengungkapkan diri kepada Allah. Itu yang pokok. Jumlah seluruhnya adalah 1630. Silakan dibaca surah 16 ayat 30. Terjemah surat An-Nahl ayat 30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ya, itu penjelasannya. Wakila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu?
Qalu khairan. Mereka menjawab, Allah memberikan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu, berbuat baik di dunia ini pasti mendapat kebaikan. Dan pada kampung akhirat, di negeri akhirat nanti, dia memperoleh kebaikan yang lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jadi hasanah itu adalah kenikmatan. Hasanah di dunia merasakan nikmat, di akhirat lebih nikmat lagi. Di dunia memperoleh kebaikan, di akhirat memperoleh kebaikan. Pak wis ngaji, wis sholat, wis poso, kok yo sik soro ae Pak yo. Uripe kok yo sik pas-pasane Pak. Jadi ini kebaikan itu sing ndi? Nabi itu mengatakan kekayaan itu bukan pada banyaknya harta, walakinnal ghina nafs, kekayaan jiwa. Jadi kebaikan itu secara jiwani. Orang itu memperoleh keadaan yang serba kekurangan, tapi ia merasa cukup, itu kebaikan. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya? Kalau secara kebutuhan Allah sudah mencukupi. Kamu menderita itu karena yang muncul keinginan. Kalau keinginan itu enggak jelas batasnya. Kalau kebutuhan itu sudah, semuanya sudah dicukupi. Butuhanmu itu sampai ini, semua sudah diatur dari segi kebutuhan. Tapi yang namanya keinginan biasa lebih tinggi dari kebutuhan. Kalau orang merasa cukup, ridho, qanaah dengan yang kebutuhannya, maka dia merasakan kebaikan hidup di dunia. Dan kebaikan di dunia itu adalah dari segi makna, bukan secara dohir. Orang beriman yang diperoleh adalah siksaan dari masyarakat di sekitarnya. Keburukan atau kebaikan? Kebaikan. Itu yang disebut sebagai balaan hasanah. Musibah tetapi baik. Jadi kalau dasarnya iman, keburukan itu tidak ada. Apapun enak, semuanya baik. Nolongso, ngersolo, itu tanda-tanda tidak tulusnya keimanan dalam bertauhid. Kenapa? Masih pamrih. Mintanya adalah apakah dia sebagai maling ataukah sebagai pedagang. Tapi namanya kholis ikhlas, itu murni, tidak ada apa-apa, tidak ada embel-embel apa-apa. Yang penting dekat kepada Allah. Yang penting memperoleh ridho Allah. Dan kelak di akhirat bisa melihat wajah Allah. Itu saja. Adapun Allah memberi yang banyak, diterima itu sebagai amanah. Karunia dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah sebagai amanah Allah. Jaga yang baik, lalu fungsikan sesuai tata aturan yang sudah ditetapkan Allah. Misalnya serba kekurangan hidupnya, sampai sehari makan, sehari tidak. Insya Allah yang ngaji ini gak pernah ngalami seperti itu. Sehari makan, sehari tidak. Padahal orang-orang terdahulu biasa ya. Sehari makan, 2 hari tidak. Orang-orang terdahulu banyak yang seperti itu. Misalnya terjadi seperti itu, apa? Allah tidak menjadikan kita sebagai model. Itu loh hak aku. Ngerti? Uripe soro. Uripe soro. Tapi tetap ngabekti nang aku. Kata Allah seperti itu.
Ketika Nabi Ayub itu kaya raya, Iblis kan ngomong, ya mesti ayo taat nang Allah, jadi apa itu nikmatnya berkelimpahan. Apa engkau mengira bahwa Ayub itu taat kepada Allah karena nikmatnya yang banyak? Dibuktikan oleh Allah, seluruh hartanya diambil, kehormatannya hilang, harus diusir dari kampung halamannya, ditimpakan penyakit kepadanya, istrinya pada minta cerai, kecuali satu yang masih setia untuk merawat. Anak-anaknya mati, tapi dia masih mengabdi. Itu loh, kamu lihat hambaku dalam keadaan seperti itu, bukankah dia tetap mengabdi padaku? Jadi nggak benar omonganmu itu Iblis, bahwa Ayub itu mengabdi padaku karena banyaknya nikmat. Tidak ada nikmat sama sekali, ia tetap mengabdi kepadaku. Kenapa? Karena tauhidnya murni, dengan hati yang tulus mengabdi kepada Allah. Merasa enak, merasa nyaman bersama Allah, itulah kebaikan di dunia. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi merasa hidup enak, nyaman bersama Allah, itulah kenikmatan hidup di dunia. Merasa enak hidup itu dekat dengan Allah, itulah kenikmatan hidup di dunia. Tidak peduli yang dihadapi itu apa. Itu hanya variasi-variasi, itu hanya pernik-pernik yang bisa terjadi silih berganti. Tapi yang inti itu tetap adalah kenikmatan bersama Allah. Di situ. Nah, ini untuk orang-orang yang baik. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sebagai pembeda. Kalau ini diberikan pada orang-orang yang baik, maka sebaliknya surah 30 ayat 16 adalah untuk orang yang berbeda. Surat Ar-Rum ayat 16. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan neraka. Ya. Wa amma alladziina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adabi muhdharun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta pertemuan hari akhirat, menemui hari akhirat, faulaika fil adabil muhdharun, maka mereka tetap berada dalam siksaan. Berbeda. Jadi kekafiran, mendustakan ayat, mendustakan hari akhir, itulah penderitaan di dunia maupun di akhirat. Apa? Ketika ini dilakukan, ini menjadi itikat orang, saat itulah batinnya tersiksa. Batinnya tersiksa. Salah satu wujud batin tersiksa itu sering mimpi buruk. Kalau orang-orang beriman, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang-orang soleh, mimpinya begitu. Tapi orang begini, orang-orang yang mendustakan, mimpinya mimpi gelut, kalah terus. Mimpi diuber-uber kere. Orang tahu enak mimpinya. Itu siksaan. Loh, tidur sehari 10 jam, wisine ngimpi terus. Bangun dulu sih nggak seger. Ya. Bahkan 20 jam tidur sehari, tapi isinya mimpi buruk, sama dengan tidak tidur. Tidak akan memperoleh kesegaran. Turune lo wis kesiksa. Melek, nelongso, susah. Itu siksaan. Itu siksaan. Itu karena kekafiran dan mendustakan Al-Quran. Karena jelas Al-Quran, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk membuat orang susah. Tapi kenapa susah? Pasti karena mendustakan Al-Quran. Gampang itu deteksi orang itu. Untuk itu masih ada waktu berapa menit, Mas?
20 menit, Pak. 20 menit. Oh iya, cepet-cepetan ya. Fadkuruni, maka ingatlah aku. Maka ingatlah aku. Nah, yang namanya zikir ini pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dengan takbir, tahlil dan tahmid. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah bisa. Sudah dianjurkan untuk takbir, tahlil dan tahmid. Itu takbir, tahlil dan tahmid secara mutlak. Lakukan kapan saja, dalam keadaan berdiri, berbaring, berjalan, duduk. Kapan saja silakan dilakukan. Banyak-banyak mengingat Allah. Nah, nanti takbir muqayyadnya, takbir yang tertentunya itu mulai 9 Dzulhijjah pada subuh. Pada subuh. Diikuti nanti hari-hari tasyrik setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Hanya menjadi pertentangan apakah perlu takbir secara kur bersama-sama ataukah sendiri-sendiri. Itu jadi perselisihan ulama. Yang penting takbir aja. Mengingat Allah, fadkuruni, ingat Allah, zikir kepada Allah, berkesadaran kepada Allah. Itu dalam rangka menepati perjanjian. Perjanjian ilahiyah. Kita semua itu sudah berjanji kepada Allah dahulunya. Allah sudah nanti kita ngangkat janji di hadapan Allah ketika Allah bertanya alastu birabbikum dan kita menjawab bala syahidna. Apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini Robmu? Itu syahadat, permintaan syahadat, dan kita menjawab bala, benar ya Allah, syahidna. Kami menyaksikannya. Itu perjanjian. Nah, detail dari perjanjian itu untuk menjadikan Allah sebagai Rob, artinya menjadikan Allah sebagai pendidik dan pengasuh kita. Maka ikuti panduan pengasuhan Allah, ikuti kurikulum pendidikan Allah, ikuti manhaj Allah, itulah maka bacalah olehmu Quran. Al-Quran inilah rincian perjanjiannya. Allah menurunkan Taurat sebagai perjanjian lama. Allah menurunkan Injil sebagai perjanjian baru. Dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai perjanjian terakhir. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan Al-Quran adalah perjanjian terakhir. Rincian perjanjian kita di hadapan Allah itu ada pada Al-Quran. Inilah janji kita. Maka lebih banyak membaca Al-Quran pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih utama, yang lebih disukai Allah kecuali amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sholatlah. Sholat ini tidak pernah disebutkan angkanya ya. Fadkuruni 143, Aufa 77, Maulidan 77, Iqra'u 88, Al-Quran 88, Fasoli 80. Dan bersedekahlah. Sedekah ini pengertiannya umum. Di dalam sedekah salah satunya di bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Dari mana kurbannya? Dari sedekah ini. Bahwa perintahnya itu mengarah pada kurban di antaranya. 54. Di dalamnya ini kan ada titik 50 dan 4. Titik ini adalah zat nilainya 13. Zat nilainya 13. Kemudian 5 dan 4 kalau dikalikan ini 20. Ini 33. 33 adalah nilai kata koroba. 21, 10, 2. Jumlahnya 33.
Huruf dasar pembentuk kata kurban. Kurban itu dari kata koroba. Jadi pengertian makna sedekah ini di bulan Dzulhijjah salah satunya adalah korban. Belum sedekah-sedekah yang lain yang fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Ini secara umum sedekah. Tapi ini pun 5 dan 4 itu 9. Sedekah pun harus tulus, murni. Karena yang banyak terjadi orang memberi untuk mengharap pengembalian pemberian. Wala tamun tas taksur, dan jangan engkau memberi dengan mengharap lebih banyak. Karena itu nanti terus yang berkembang seperti itu, kalau memberi itu milih-milih. Kalau DKI itu biasanya balasannya luwih akeh. Nah, itu DKI kayak nono. Wah, itu gak tahu kayak gak usah DKI. Ini enggak benar. Ini enggak murni. Ini enggak murni. 5-4 itu 9. 9 itu al-baro'ah. Al-baro'ah itu murni. Dengan hati yang murni. Sedekah silakan secara zahir, tapi hatinya seperti apa? Pada ketulusan, pada kemurnian. Tapi tidak usah memaksakan diri. Karena itu istatoktum, sebatas yang kamu sanggupi. Nah, kesanggupan ini akan mengikuti dengan tingkat keimanan. Kalau Abu Bakar yang keimanannya tinggi, sedekah seluruh harta silakan. Tapi yang lainnya tidak diterima seluruhnya oleh Rasulullah. Karena khawatir nanti nelongso setelah memberikan. Waduh, wis tak kekno. Tiba aku dhewe butuh ya, wis kadung ilang ya. Ini modelnya sesuai lulas kan ngene. Iya. Nah, ono sing jual kowe kok kabeh terus melu mikir, aduh tibake butuh. Wis kadung ilang. Iya, modelnya sesuai lulas ngene iku. Jadi lek cedek-cedek sesuai lulas, iku lek pas ya pas udele ngene iku pas lomane metu iku. Lek pas medhite metu dono. Dijauh. Mereka musang. Nah, kemurnian itu semata-mata untuk membersihkan diri. Tazakat untuk membersihkan diri. 88. Nggak dikit kok. Oh, masih 2 halaman lagi. Dan jihadlah. Jihadlah. Yusab itu menegakkan hak kebenaran. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran. Salah satunya bisa saja perang, yaitu qital. Tapi namanya jihad tidak terbatas hanya perang. Belajar sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, semuanya itu jihad. Berjuang sungguh-sungguh, itu jihad. Menegakkan kebenaran. Ukurannya adalah di mana ada kebenaran, perlu dibela, perlu ditegakkan, di situ butuh kesungguhan. Tanpa kesungguhan, maka tidak akan berhasil. Isbiru itu angkanya juga 54. Tapi ini diambil so birunya yang diambil. Tambahkan kesabaran. Dan makna kesabaran itu salah satunya adalah dengan puasa. Karena puasa itu adalah pendidikan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohon tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maksudnya sabar di situ adalah puasa. Jadi salah satunya kesabaran ini adalah puasa. Artinya kesabaran, nambahkan kesabaran, itu nambahkan keteguhan, keterikatan, komitmen terhadap kebenaran. Itu yang dinamakan kesabaran. Sabar itu yang punya komitmen, ikatan kuat terhadap kebenaran, itu yang disebut sabar. Punya keteguhan kepada ikatan kebenaran, itu yang namanya sabar. Dilok-ilokno wong, dimaki-maki orang, nggak marah, tetap bertahan, tidak membalas memaki, itu namanya sabar. Padahal ia kuasa untuk bukan hanya memaki, tapi ngamplengi. Ya. Jadi yang namanya sabar, Anda itu dihina orang, dicaci maki orang, dipukul orang, tidak membalas, semata-mata kasihan dan ingin memperoleh keridhaan dari Allah. Padahal Anda sebenarnya bisa membalas, tapi karena itu hanya masalah pribadi, bukan menyangkut pencitraan terhadap kebenaran, maka saya tetap bertahan. Itu namanya sabar. Tapi
Tapi nek awakmu diseneni joraganmu meneng ae, iku dudu wong sabar iku wong wedi. Ya. Tetapi diilo-ilono anak buah nggak bales, padahal dia mampu balas, itu bisa cerminan kesabaran. Jadi pada saat bisa membalas, tapi tidak membalas karena ingin memperoleh keridhaan dari Allah. Seperti Nabi dilempari. Kalau Nabi mau berdoa supaya mereka ditimpa bencana, bisa. Tapi Nabi tidak berdoa seperti itu, melainkan memohon supaya mereka diberi petunjuk. Itu kesabaran. Dalam perang, yang membunuh masih gak tego, itu kesabaran. Sing golongane juz 14, sing gak mentoloan perang. Ya apa iki? Lek dipateni terus gentihe muncrat ya apa? Tapi dia tetap bertahan untuk mau membunuh pada saat perang. Itu kesabaran. Itu kesabaran. Jadi keteguhan pada kebenaran. Memang mengikuti apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebenaran. Teguh dengan nilai-nilai atau prinsip itu yang disebut kesabaran. Duduk gelendem itu yang dikatakan kesabaran. Pengertian umum itu kan gelendem itu yang dikatakan kesabaran. Wong iku sabar ya meneng ae. Padahal orang wani. Iya. Ketika dia saat punya kemampuan untuk melakukan, dia bertahan tidak melakukan, itulah kesabaran. Karena dia ingin memperoleh keridhaan Allah. Lalu belakang-lapanglah. Jangan saling menindas, mempersempit, mempersulit dengan kasih sayang. Kasih sayang. Mereka yang beriman, yang kesulitan dengan kebaikan. Mereka yang beriman, amanu 77, kesulitan usron 41, as-solihat dengan kebaikan. Jadi ukurannya berlapang-lapang, berkasih sayang itu terhadap mereka yang beriman. Ini khususnya yang mengalami kesulitan. Berlapang-lapang dan kasih sayangnya apa? Dengan kebaikan. Ukurannya amal soleh, kebaikan. Dan yang diridhoi, dia. Jadi kasih sayang itu yang diridhoi, kebaikan tapi yang diridhoi. Jangan kasih sayang yang nggak diridhoi. Ini perlu saya tegaskan, karena ini loh, contoh sih nggak genah ini. Tak tuturno. Nah, ini kan ngawur yuk. Sedekah ialah pemberian secara sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ciuman dengan non mahram termasuk contohnya. Ini kan ngawur ini. Ya. Ini termasuk sedekah. Ini siapa ini? Sukron Amin. Ahmad Sukron Amin. Ini di internet ini. Saya lihat ini. Ya ini namanya berlapang-lapang kasih sayang, tapi ya nggak diridhoi. Maka kebaikan itu harus yang diridhoi. Ini contoh satu, contoh yang sejenis ini itu nanti mesti banyak. Kalau sudah ada contohnya satu begini, poncolnya biasanya akan. Yang diridhoi. Nah, khususnya pada hari yang 10 itu, pada malam yang 10 itu, layalin asyr 118. Dan berdoalah kamu, banyak berdoalah. Pasti ku kabulkan, kata Allah. Ini kunya ku besar ya, kunya ku besar, ku Allah. Astajib, pasti ku kabulkan. Sedang pahalamu, ujurakum 88 berlipat ganda. Yang lalu sudah diterangkan hadisnya. Puasa 1 hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puasa 1 hari nilainya seperti 1 tahun. Kecuali tanggal 9 hari Arafah nilainya 2 tahun. Karena itu kalau puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 maka bernilai 10 tahun. Sekalipun tujuannya bukan pahalanya itu, tapi memperoleh kecintaan Allah. Ini hanya cara untuk memotivasi saja pahala yang diberikan. Sholat malam
pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, nilainya seperti sholat ketika turun Lailatul Qadar. Nah, itu kelebihan yang diberikan, keutamaan yang disediakan oleh Allah. Dari awal tadi sampai akhir jumlah seluruhnya 1697. Silakan dibaca surah 16 ayat 97. Terjemah surat Al-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ukurannya beriman. Jadi beramal soleh tidak ada iman itu nggak ada artinya. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan. Tapi syaratnya harus iman. Diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Tentunya akan kami beri balasan dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 16 ayat 97. Oke, tinggal sedikit. Lanjutnya, adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, para haji, al-hujjat, haji yang ikhlas, jadi kholison, tidak ada tujuan yang lain-lain kecuali pengabdian, ketundukan kepada Allah. Upahnya, kharjat, upahnya adalah surga al-jannah 118. Penjelasannya surah 2 ayat 35. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Ya, jadi Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Silakan makan makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Tetapi tetap harus hati-hati, jangan kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Jadi mendapat kebaikan tetap harus waspada, karena masih ada yang rambu-rambu yang harus dijauhi. Menerima kebaikan Allah tetap dengan kewaspadaan, tetap pada jalur ketika ada larangan harus diperhatikan. Inilah yang kita bahas. Kalau mau dibahas ayat yang satu lagi, adapun penghaji yang ikhlas, itu dikatakan ini, berkatalah dua orang di antara orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat pada atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Jadi haji yang ikhlas itu adalah mereka yang menang. Adapun mereka menang itu adalah apabila ada iman. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ada jihad, serbulah itu dengan jihad. Jika kamu benar beriman, syarat iman, lalu hendaknya kamu tawakal, harus tawakal. Ini nilai pokok. Ada iman, ada jihad, ada tawakal. Untuk masuk orang yang menang, dikatakan orang haji yang ikhlas, yang dijamin upahnya surga. Baik, sampai disinilah kajian kita mengenai Layalul Ashr.
materi yang kami pandang penting untuk dipahami bersama sebelum dilanjutkan kajian mengenai juz. Karena semula mau membahas juz, tapi ingat mau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, waktu yang utama supaya jangan disia-siakan, karena itu adalah waktu pembeda di antara orang yang punya cinta kepada Allah atau orang yang cinta pada dunia. Bagaimana ia mengisi hari-hari itu, lebih banyak takarrub kepada Allah atau kepada yang lain, menunjukkan kadar kecintaan orang itu lebih ke Allah ataukah kepada yang lain. Dan ada nilai-nilai yang utama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita tidak melewatkannya. Silakan kembali disimak hadis-hadis yang banyak yang sudah disajikan pada pertemuan sebelumnya. Demikian kajian kita malam ini, kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.